satu. Ya semua, belum. Cak, silakan cak. Ke tengah biar kelihatan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, video panjang. Video. Ya teman-teman, alhamdulillah ini grand opening Almas di Dago, Bandung. Nah, setiap kali grand opening tentunya manajemen Almas selalu berbagi khususnya kepada anak yatim, karena tentunya dengan adanya kesuksesan usaha tersebut jangan lupa berbagi dengan saudara-saudara kita terdekat, terutama anak yatim. Dan hal ini saya berada di Dago sekaligus bertemu dengan anak yatim dari yayasan apa ya? Dari Lembang ya. Masya Allah, ini saya minta izin mau bagikan langsung kepada anak yatim biar dapat berkahnya dari anak yatim tersebut. Ya, bismillah. Ya, silakan. Ya, langsung. Ayo, tahan. Ya. Airnya langsung dapat di luar. Airnya ini aja dulu ya. Oke, bismillah. Ya. Ayo. Anti benar. Ini sebentar. Terima kasih kepada teman-teman Almas, Pak Awawan dan juga Bram serta manajemen URS Pusat Training. Oke, udah dapat boleh langsung turun kan? Udah boleh ini makan langsung. Boleh dimana aja. Ambil foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Ini kecapnya, ini punya siapa nih? Iya, sama. Sama juga. Ini aku Ya, udah. sama. Mantap, alhamdulillah. Semoga setiap kali pembagian saya bisa berkontribusi untuk bertemu dengan anak yatim dan kaum duafa. Ini jadi amal jariah, jadi tiket nanti kita di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat siapa nih, Mbak? Buat anak yatim. Oh, buat anak yatim. Ini cabangnya di mana, Almas? Cabang mana? Dari di Patiku ya. Oh, di Dago ya. Iya. Oh, untuk hari ini berapa paket untuk anak yatim? Ada 50 Bapak. 50. Sama yang 200 paket. Sama 200. Tiap bulan juga berbagi ya. Sama beras ya katanya ya. Sukses selalu buat Almas ya. Ya. Di mana ya, Tim? Dong. Sudah, ya, betul di Bogor ya. Bogor sampai nanti Medan dan seterusnya. Itu ada berapa? Ada berapa mitra di antum, Pak? Yang mitra mandiri. Mitra mandiri itu, Pak, seorang dia bisa sampai 2M mungkin dia dengan laptopnya. Berapa orang? Pak Sulyadi Mitra Mandiri Palembang. 2M. Yang seperti Pak Sulyadi, Habib Hadi udah berapa kemarin?
6 outlet. Ada Habib Hadi, saya datang di Surabaya, 6 outlet Pak. Saya bilang sama Hadi, kalau kamu Habib, niatnya cuma untuk memperbanyak outlet, memperbanyak cuan, berhenti. Tapi kalau memperbanyak orang dalam rombongan Zumar kita, maka ini dahsyat. Makin banyak orang yang terhimpun, tukangnya, karyawannya, kasirnya, store manajernya juga ex-McD kan? Ex-McD, berapa tahun di McD? 16 tahun. Burger King? McD 10? Masya Allah, banyak dosanya mas. Alhamdulillah. Berapa? McD berapa? Masya Allah, lama banget dia. McD berapa? 10. Burger King 6 tahun. 16. Kapan mualafnya? Kapan tepatnya mas? Siap ya insya Allah. Jadi sebagaimana kamu bekerja. Teman-teman, kita persiapan potong pita, pertanda bahwa Almas sudah hadir di Dago Bandung. Nah teman-teman, Bang Onim dan followers Bang Onim yang ada di Dago ini sudah ada nih. Semoga kita bisa bersaing dengan brand-brand yang selama ini tentunya memberikan kontribusi untuk genosida saudara-saudara kita di jalur Gaza. Ini persiapan potong pita. Oke. Ada di Dago Bandung. Ya, bismillah, kita masuk ke dalam. Terima kasih Pak Haji. Ini dari Palembang nih? Iya. Saya tanggal 28 di Palembang. Palembang lagi ya? Ada acara. Iya. Iya. Nih, semoga ramainya seperti grand opening di Dago Bandung. Nah teman-teman, saya menghimbau dan mengajak kepada teman-teman yang ada di Bandung, sudah ada salah satu usaha milik pengusaha asli Indonesia pribumi. Semangat selalu dan sukses insya Allah. Oke. Bidakish min hana lomraweh fried chicken ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bang ya, semangat Bang. Udah lama di McDonald. Sukses selalu. Nanti ya. Jazakallah. Banyak dosanya di McDonald. Sekarang dibalas. Ayo. Jualan. Jadi amal soleh di sini. Oke teman-teman yang ada di Dago Bandung, ini rame banget ya. Semoga ramenya sama seperti pada saat pemotongan pita. Dan ini teman-teman, Almas hadirkan untuk teman-teman di Dago. Ayo kita ramaikan. Ya, siapa namanya? Kutsura namanta. Foto pun. Oke, kita maju persiapan potong pita yuk teman-teman. Bismillah. Itu pun. Ya, mantap. Ya. Beram sana. Bangun di sini. Ya. Oke. Tal. Hadi khalatu Okta. Iya, bismillah. Manim, tafadhal. Bismillah, tafadhal. 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 Ya. Bismillah. Imsik hana. Imsik, ayo. Foto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masya Allah. Store manager bunganya. Umi. Store manager. Atiha. Dari ibu. Foto dulu sama ibu sini ya. Ya, kita foto dulu. Nah, balik sana. Nah, sini. Oke, ya. Yang diutus Allah untuk memperbaiki Khidir alaihissalam. Musa disuruh melihat, lihat aja. Tugas kamu Musa, jangan tanya. Itu saja. Tetapi Musa gak sabar, maka setiap prosesnya nanya. Maka itulah yang menjadi perpisahan antara Khidir dan Musa. Ketika pertama ada kapal yang dirusak, lalu ternyata Musa protes, kenapa kamu rusak? Kata Khidir, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin qasba. Karena ada raja, kata Khidir di akhir. Ya. Ada raja yang akan mengambil setiap kapal yang bagus. Maka saya rusak sedikit supaya nanti ini kapal gak diambil dan dia bisa perbaiki. Ada raja zalim saat itu. Ada anak yang kemudian dibunuh. Lalu kemudian Musa protes lagi. Kata Khidir, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sadra. Kenapa kamu enggak mau sabar? Bukankah saya sudah bilang
kamu gak bisa sabar bersama saya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, anak kecil ini, anak yang punya orang tua saleh. Maka subhanallah, kedua orang tuanya saleh, maka Allah perintahkan Khidir membunuhnya. Kenapa? Di saat itu Allah sudah memberikan ilmu pada Khidir bahwa anak ini ketika besar dia akan membunuh kedua orang tuanya. Maka dia dibunuh untuk kemudian dipertemukan di surga. Karena anak kecil belum ada dosanya. Maka ketika dia kecil dia dibunuh, maka sudah ditunggu oleh orang tua. Begitu cara Allah menjaga kedua orang tua yang saleh. Subhanallah, di akhir Allah bercerita tentang gulamaini yatimaini fil Madinah. Allah cerita tentang dua anak yatim piatu di tengah kota. Rumahnya ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ini yang kenapa saya sapa para mitra. Hadirkan salah satu ladang juang, ladang untuk teman-teman Indonesia yang mana tidak hanya berbicara tetapi juga tentang perjuangan, tentang Nabi Islam, bagaimana caranya kita tetap mempertahankan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Sebelum saya melanjutkan, saya memberikan kesempatan kepada istri saya asli dari jalur Gaza untuk menyampaikan perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal muslimin. Alhamdulillah ala fadli min Allah azza wa jalla. بداية أحب أن أقدم نفسي. أنا السيدة رجاء يوسف الحرثاني وعائلة زوجي هي أنيم. طبعا أنا أصلي فلسطينية الأصل وأعيش الحمد لله مدينة غزة. بداية الشكر دائما، نحن دائما نشكر الله عز وجل على هذه النعم التي أعطانا إياها، وثم نشكر الناس ونشكر لأن شكر الناس هذا طبعا من شكر الله عز وجل. وأنا أود أن أوجه كلمة لأهل مدينة باندوم. طبعا نحن الحمد لله يعني أهل إندونيسيا بشكل عام هو ناس أهل معطاء، أهل الكرم، أهل الجود، وهذا ما لاحظته وأنا أعيش في إندونيسيا، وهذا شرف لي وفخر. ثم نبارك لافتتاح مطعم سلسلة من ضمن سلسلة مطاعم ألماس. نبارك هذا النجاح وهذا التقدم ومزيدا إن شاء الله من الإبداع والتميز بإذن الله من سلسلة مطاعم ألماس، خصوصا لأنه يدعم أهل فلسطين ويتضامن مع أهل فلسطين في هذه الأيام الصعبة وهذه الأيام العسيرة على أهلنا في قطاع غزة والضفة، وخاصة أيضا مخيم جنين أيضا الآن هو يتعرض للانتهاكات الإسرائيلية. وفي عندي ملاحظة صغيرة جدا، هي المقاطعة المنتجات التي تؤدي لدعم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة طبعا هذه المنتجات وهذه الشركات التي تدعم أولا أمريكا، لأنكم تعرفون أن أمريكا هي المصدر القوة لإسرائيل. وهذا شكرا لكم مرة أخرى وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Lebih memburuk karena terjadi pembantaian dilakukan oleh Zionis Israel. Salah satu kekuatan yang dilakukan oleh Israel melancarkan pembantaian terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu kekuatannya dari perekonomian. Karena selama kami berada di Indonesia ternyata masih banyak saudara-saudara kita di Indonesia yang masih terbiasa mengkonsumsi brand atau makanan yang ternyata itu salah satu dukungan mereka untuk Zionis Israel dan mereka melakukan atau melancarkan genosida terhadap masyarakat yang ada di Gaza dan seluruh wilayah Palestina. Tentunya beliau menyampaikan himbauan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa memperbaiki apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan. Jangan sampai kita akan dipertanyakan atau ditanya oleh Allah SWT di hadapan di yaumul hisab nanti. Terima kasih Ibu Raja atas kata sambutannya. Sekedar tambahan sebentar Bapak-bapak Ibu-ibu bahwa
Sampai dengan saat ini situasi di jalur Gaza nyaris 2 tahun. Kita hanya bisa menyaksikan, hanya bisa melinangkan air mata, hanya bisa bersedih. Dan perlu sampaikan bahwa kesedihan yang kita rasakan saat ini sedikit pun tidak mengurangi penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Tentunya yang diharapkan, yang dinanti oleh saudara-saudara muslimin yang ada di Palestina, yang ada di jalur Gaza adalah doa silahul mu'min. Doa adalah salah satu kekuatan, salah satu amunisi, salah satu senjata yang tidak akan terkalahkan oleh kekuatan manapun, termasuk kekuatan Amerika dan juga Zionis Israel. Karena dengan doa yang kita panjatkan dalam detik itu juga, karena dengan doa yang kita panjatkan dengan khusyuk dan ikhlas, insya Allah dalam detik itu juga Allah SWT mengijabah doa kita dan memberikan ketabahan, kemenangan dan juga kesabaran bagi saudara-saudara kita di Palestina. Nyaris 2 tahun sampai dengan saat ini sudah lebih dari 53.400 lebih muslimin dibantai di Palestina, khususnya di jalur Gaza, dan lebih dari 121.000 yang cedera. Negara tetangga, negara muslim di dunia, apa yang dilakukan oleh mereka? Tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian hadirnya Al-Mas bukan balas dendam, akan tetapi hadirnya Al-Mas sebagai bentuk keberpihakan kita, sebagai bentuk perlawanan kita yang mana lebih dari 70 tahun mereka terjajah. Salah satu kekuatannya, apa yang kita konsumsi ternyata diterima oleh pihak Zionis Israel untuk melakukan pembantaian, genosida, menghabisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pada mereka berikhtiar untuk menjaga negeri Palestina, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka pun berusaha untuk membebaskan kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak. Saat ini yang dilakukan oleh muslimin Palestina sudah sangat nyata dan fakta. Kita di negara Indonesia, apa yang sudah kita lakukan untuk muslimin Palestina. Jangan sampai teman-teman di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat hari pembalasan yaumil hisab, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Bang Onim, apa yang sudah Bang Onim lakukan untuk umat terbaikku yang berada di barisan depan di safil ula dalam rangka membebaskan dan juga berikhtiar mempertahankan Baitul Maqdis dan tanah Palestina. Saya alhamdulillah menetap di Gaza 15 tahun. Melihat langsung bagaimana kekuatan iman muslimin Palestina di jalur Gaza, menyaksikan bagaimana kebiadaban dari Zionis Israel, dan melihat langsung dengan mata kepala ternyata yang dikonsumsi oleh Zionis prajurit Israel di jalur Gaza adalah paling banyak yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita di Indonesia, terutama muslimin, yang seperti sudah disampaikan oleh Ustadz Randy tadi. Itu adalah produk yang ternyata dikonsumsi oleh pihak Zionis Israel sembari membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya tentunya mendoakan dan menghimbau kepada teman-teman Al-Mas untuk tetap menjaga di koridor, beriltizam dan juga komitmen konsisten. Untuk apa? Untuk mengawal antusias dari muslim Indonesia, masyarakat Indonesia, sehingga mereka memahami bahwa apa yang mereka konsumsi kebermanfaatnya diterima oleh saudara-saudara kita di Bandung dan juga saudara-saudara kita muslimin yang ada di tanah Palestina. Mohon doanya, insya Allah kami akhir bulan Juni atau bulan Juli, saya bersama dengan delegasi dari Al-Mas, para pejabat Al-Mas akan berangkat ke Jordania dan ke Mesir, bertemu langsung dengan saudara-saudara kita di jalur Gaza, menyerahkan bantuan. Kami sendiri dan lembaga NPC akan membawa bantuan mungkin 5 miliar, ditambah lagi dengan dari teman-teman Al-Mas lebih dari 800 juta. Kita gabungkan lebih banyak lagi manfaat yang akan kita serahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga kehadiran di sini menjadi amal ibadah, menjadi nilai ibadah, menjadi amal kebaikan yang mana bisa menjadi timbangan pemberat kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.